السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يقول تبارك وتعالى في آية أخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة إن صلحت سائر عمله وإن فسدت سائر عمله. هو يقول أيضا في حديث أخرى إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah pengajian Isra dan Mi'raj sarang-sarang temuliaan sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj atau bulan Rajab, Rasulullah SAW salah satu beliau tekankan ada kerengan berdoa Allahumma barik lana fi Rajaban atau fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, barakahilah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Isra dan Mi'raj, ada 3 hal penting yang terjadi di bulan Rajab. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengundang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala syariatkan salat untuk umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan salat pada bulan ini kita. Yang terakhir, yang ketiga, ini yang besar, perkara yang besar, yaitu pemindahan kiblat dari Jerusalem atau Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. 3 hal utama, 3 hal fenomena yang terjadi di bulan Rajab, bulan yang sedang kita lalui, yang kita sedang jalani makin ni kita. Maka di dalam kesempatan malam hari ini kita yang ingin sampaikan mengenai Isra dan Mi'raj atau undangan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Niki majlis niki kita akan jadikan sebagai majlis untuk kita berfikir. Tidak cukup hanya mendengarkan cerita atau kisah atau sejarah tentang Isra dan Mi'raj, lagu dek tahu aplikasi yang menjok kehidupan kita sehari-hari. Kita akan belajar
sedikit mengenai kembeen ampun tundang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha hanya untuk menerima perintah. Ulama mengatakan sebahagian solat niki bukan perintah tetapi hadiah. Tiang agak sedikit sepakat kalau kita mengatakan solat niki sebagai hadiah. Adik sandik berat lalu gawe, lamun terkena hadiah. Semua orang senang kalau diberikan hadiah. Denarak dengan ndek demen tebing hadiah. Timanjaloi kepeng benangan, tinggi jabatannya, bahkan presiden saja cemoh lamun tebing hadiah. Allah Subhanahu wa taala mengundang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Kalau perintah-perintah selain daripada solat, puasa, zakat, haji dan perintah-perintah yang lain, Allah Subhanahu wa taala kirim melalui utusannya Jibril alaihissalam. Lagu mengenai solat niki, Allah Subhanahu wa taala tidak menitipkan, tidak mengirimnya, tetapi yang bersangkutan langsung mentundang sida-sida Allah taala. Maksudnya kata ulama, isi penting sembahyang. Ini dulu kita masukkan dari sini. Seorang pejabat atau seorang bupati sajalah, kalau masalah kecil, masalah sepele biasanya ada utusannya yang mengantarkan undangan atau mengirimkan pesan. Lagu lamun penting biasa tempuhun datang ngojok kantor entah kembing ada yang sandik tercecer atau takut dia menjadi tidak sampai. Itulah salah satu apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengundang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk satu perkara, yaitu salat. Tadi yang sampaikan bahwa solat ini kata ulama adalah hadiah. Lae sendiri neman turun perintah solat sebelum Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Sahabat-sahabat baginda Nabi SAW lamun arak hajatan, arak keperluan, ada keinginannya, maka sahabat akan mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kemelet, kemerari, umpama. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah tolong doakan saya. Atau kemelet berdua biji andin sahabat, maka datang kepada Rasulullah dan memberitahukan Rasulullah, meminta kepada Rasulullah adin sak terdoaan. Tetapi begitu Rasulullah SAW turun dari Isra dan Mi'raj dan membawa hadiah solat, Nabi isin Rasulullah SAW, wahai sahabat-sahabatku, mulai sekarang apa jak juak hajatem, apa jak juak kemelem, kalian boleh meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Apa ndak keren itu? Oh, sangat keren. Ndek perlu perantara. Kita hanya melakukan permohonan kita, permintaan kita melalui salat. Itulah kenapa Rasulullah bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah percakapan orang-orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian sarang-sarang temuliang sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tiang mau bicarakan atau sampaikan mengenai perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Masjidil Haram sampai ke Aqsa, kemudian dari Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, itu semua kita sudah tahu. Tetapi tiang ingin sampaikan, bahas sedikit, atau kita akan fokus berbicara mengenai salat. Adik sak geger, adik sak semangat salat, terutama salat berjamaah. Hadirin jamaah pengajian Isra dan Mi'raj sarang-sarang temulian sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Jibril alaihissalam untuk membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hal fenomenal yang terjadi ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Aqsa. Aqsa ketika Rasulullah SAW sampai pada masa Rasulullah SAW, Masjidil Aqsa niki merbot atau takmir masjid dengan Kristen lain.
Yang menjaga masjidnya itu Kristen ketika itu, bukan orang Islam. Ketika itu di malam hari terjadi Isra dan Mi'raj niki, ada yang baca artikel untuk membenarkan bahwa Rasulullah memang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Demen kelema, demen buka Masjid Aqsa si merbot dengan Kristen niki, arak kemadean tali napi niki talin burakan Rasulullah SAW ya kemadean itu yang dia pegang menjadi bukti bahwa wibian arak dengan datang ojo ketik. Oke, ini sedikit saja sebenarnya sekadar untuk ilustrasi. Kemudian ketika baginda Nabi SAW mau berangkat naik Mi'raj, itu naik ke tempat yang tinggi, arak sopok batu yang ingin ikut naik, dan batu itu menjadi saksi sampai hari ini. Dan Rasulullah SAW dikejar oleh jin Ifrit. Maka Rasulullah ketakutan ketika niki. Maka Jibril alaihissalam telah mengajarkan kepada baginda Nabi SAW satu doa yang akan bacakan sekali doa niki. Ia sita pelaluk jin. Karena ini adalah hadis qudsi, disebut di dalam kitab Dardir namanya. Dulu kalau kita mondok itu ada kitab khusus berbicara mengenai Isra dan Mi'raj, itu namanya Dardir. Di situ doa itu ditulis. Bunyi doa itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu billahi wajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna birrun wa la fajirun min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min fitnil laili wan nahari wa min tawariqin nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Saya hafal doa nendek debani si jin. Lagu dendek mele tapi nak jadi dukun untuk musir jin. Niki biasanya kita guru-guru tiang dulu ajarkan tulis di kertas atau tiupkan di air. Bacakan dia ganjil. 1 kali, 3 kali, 5 kali, tergantung berapa dahsyatnya jinnya. Bacakan di air, kemudian siramkan mbeton mumparan loe jin, maka insya Allah jin itu akan berpindah. Ini yang rekam ini bisa nanti diulang nanti. Biasanya tiang waktu tinggal di Denpasar niki girang disuruh usir jin. Yang bilang saya tidak mau jadi tukang usir jin, tiang kasih catatannya kau lakukan sendiri. Maka setelah baginda Nabi SAW diajarkan doa niki, maka jin Ifrit itu terbakar. Kemudian baginda Nabi SAW mulai dari langit pertama, kedua, ketiga. Di dalam tafsir Durrul Mansur, Imam Suyuti rahmatullah alaih menceritakan semua kisah baginda Nabi SAW mulai dari langit pertama sampai langit ke-7. Berjumpa dengan siapa, jumpa dengan siapa. Begitu selesai sampai langit ke-7, maka sampailah Rasulullah SAW di satu tempat namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini adalah batas yang tidak bisa dilalui oleh selain baginda Nabi SAW. Jibril dan tahu lewat. Karena siapa saja yang bisa melewati itu, kata Jibril alaihissalam, maka saya akan hancur, kata Jibril. Ya Rasulullah, saya akan sanggup mengantar engkau sampai di sini. Maka Rasulullah bersabda, ayolah kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam tafsir. Tapi Jibril mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku melewati cahaya atau pembatas ini, maka aku akan binasa, kata Jibril alaihissalam. Maka di dalam satu kitab dikisahkan baginda Nabi SAW sampai di lautan cahaya. Di lautan cahaya itu ada satu buah kano atau perahu dan ada dayung. Kemudian Rasulullah SAW naik perahu tersebut, maka Rasulullah SAW ada perasaan takut. Ini manusiawi ini. Lamun mesak-mesak minit takut. Tetapi tiba-tiba di tengah kegalauan, di tengah perasaan takut baginda Nabi SAW, baru-baru suara datang. Dan suara itu mirip seperti suara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga suara itu mengatakan, ya Rasulullah, jangan khawatir, jangan takut. Maka Rasulullah mulai tenang. Kata ulama, hikmahnya ini adalah dalam kehidupan kita yang sementara niki,
harus tebedowe batur sak rapet, harus tebedowe teman akrab yang bisa menghibur kita, yang bisa menasihati kita ketika kita dalam keadaan yang tidak baik atau dalam keadaan labil. Pasti kita memiliki teman-teman dekat di antara kita niki semua. Maka jadikanlah teman dekat kita ini untuk kita bisa saling bantu, saling tolong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Baik. Ande nak seket kalin sembayang sejelo kira-kira berembe. Coba Al-Mukarram. Kalau beliau mengatakan dia nak tahu lalu ngantor. Mbe nak waktu nek ngantor. Dengan sak demen mancing ia masih huni. Dia tak tahu lalu mancing huni. Lamun seket kalin sembayang. Rasulullah SAW menerima 50 kali salat. Tapi begitu sampai ke langit yang ke-6, jumpa sama Musa alaihissalam. Musa ini Nabi awalun. Maka Musa alaihissalam bertanya kepada baginda Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dapat hadiah apa untuk umatmu dari Allah Subhanahu Wa Taala?" Ini pembicaraannya Musa alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, "Aku diberikan dan umatku 50 kali solat." Nabi si Nabi Musa tulak lalu berlaku ada yang saya terkurangi. Umat dia kodek-kodek, ia lemah-lemah. Umat kaku baik sak belik-belik sak kuat-kuat isi Musa. Dia narak sanggup solat sembahyang jangka 50 kali. Nabi Musa syariatnya dan umatnya solat itu cuma 2 rakaat setiap hari. Kita ini keren sekali 50 waktu. Maka Rasulullah SAW di dalam tafsir Durrul Mansur, karena Rasulullah menghadap beserta Jibril alaihissalam, maka Rasulullah menoleh kepada Jibril, meminta pendapat kepada Jibril, apakah saya harus kembali menghadap kepada Allah atau tidak. Maka Jibril telah memberikan isyarat, boleh menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta dikurangi 5, terus kembali lagi sampai berapa kali dia, baru dia menjadi 5 waktu. Demenwah petang dasa 5 terkurangi, Malik Musa bersuruh minta kepada Rasulullah tulak Malik sekali. Maka Rasulullah SAW menoleh kepada Jibril. Jibril mengatakan cukup, tidak usah lagi. Tetapi solat kita yang 5 waktu niki dianggap 50 waktu. Ada kisah aneh, ada kisah yang menakjubkan terjadi kepada sahabat. Begitu Rasulullah SAW di pagi hari turun ke bumi, bilang sama sahabat-sahabatnya, termasuk ada Abu Jahal di rumah Rasulullah SAW ketika itu. Rasulullah bercerita bahwa tadi malam saya pergi ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, dan dari Aqsa naik ke langit, dan aku diberikan perintah salat 5 waktu. Isian Rasulullah SAW. Nabi isian Abu Jahal, "Wahai Muhammad, apakah benar yang engkau katakan ini?" Maka Rasulullah bersabda, "Benar. Boleh tidak aku ceritakan kepada semua orang?" Rasulullah bersabda, "Boleh, silahkan ceritakan." Maksud Abu Jahal untuk menghina Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah berharap bahwa kalau Rasulullah SAW diberitakan kepada orang lain bahwa biar Rasulullah SAW pernah Isra dan Mi'raj, maka agama ini akan tersebar. Lagu lain cerita Abu Jahal. Maka saya mun boyak pertama saya kancing berdait Abu Jahal berjumpa sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Jahal mengatakan, "Wahai Abu Bakar, ketahui olehmu sahabatmu Muhammad, dia sedang bercerita tu balik nenten wibian wa najok Masjidil Aqsa, kancu wa najok langit sadu maupun dek." Oh, ini Abu Jahal. Nabi si Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, "Kalau Muhammad yang mengatakan itu lebih dahsyat dari itu, aku pasti percaya." Ya ampun, tebing julukan Abu Bakar niki As-Siddiq. Kembali karena dia adalah orang pertama yang membenarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki fungsi sahabat dekat. Dia akan terus membela kita. Lagu ye sulit makin niki boyak sahabat rapat, sahabat dekat, sahabat qarib niki tang. Lamun narak kemelek doang tau laik tu. Lamun sakit dan cara bila itu jangok tu, berarti bukan sahabat yang asli. Maka Abu Bakar datang ke gedeng Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bercerita, "Wahai Abu Bakar,
Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berikan kita solat 50 kali, 50 waktu sejeluk. Nabi si Abu Bakar, ya Rasulullah engkau dia terima selaput. Ini hebatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lamun itu kan lain. Unin, arak sak kena jamaah kena. Dia tak mau pengantin lah ini. Lamun 50 kali sembahyang sekembin. Karena dalam waktu 24 jam kalau 50 kali kita sholat, berarti setiap 20 menit kita akan sholat. Kau menonton. Kemben Abu Bakar, ampun kena angkam dia terima selaput ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar tahu lamun sembayang doang ya tepuruk mentaati Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala ndek ni pesusah. Ande melet lalu kanduk sembur, ndek perlu lalu mancing, sembur yang datang mesan. Ande melet lalu kandung empat laut, maka ikan laut itu akan datang sendiri ke kita. Niki implikasinya kalau kita gunakan seluruh umur kita hanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya sapi nampak Allah, saya sapi buah-buahan Allah. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan lain umat Nabi Musa petang dasa tahun di nuah pikiran yang kaken, di nuah pikiran balik, di nuah pikiran ai enam. Makanannya kaumnya Nabi Musa alaihissalam selama 40 tahun diturunkan langsung oleh Allah dari surga, namanya manna dan salwa. Dan itu turun 2 kali sehari. Nden sangka lelah meriam. Ini yang dia fikirkan sama Abu Bakar. Padahal Bani Israel niki, tapi Bani Israel bukan Yahudi yang sekarang. Namun Yahudi sekarang ini bukan orang Bani Israel, dia Zionis namanya. Mereka belajar ilmu sihir. Dan rabai-rabai mereka mengatakan, lamun batik kana kodek ia belik pahala. Itu keyakinannya orang Bani Israel Yahudi yang sekarang ini. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel niki, dia taat kepada Allah dan taat kepada Musa alaihissalam. Maka karena ketaatan mereka selama 40 tahun di nuah pikiran napi yang kakan, napi yang enam. Bahkan pakaian mereka tidak pernah fikirkan. Karena setiap bayi yang lahir dari Bani Israel langsung nuah tepuk kelambi si Allah Ta'ala. Bajunya langsung dari syurga. Dimin berombok kebelik kelambi. Allah Subhanahu wa taala hanya sisakan sekarang di satu makhluknya atau beberapa makhluknya marantan sesuk baru lahir berembe kebelik. Kan ia langsung jadi kelambin ya. Dimin berombok kebelik kelambin. Kata ulama itu menjadi bukti bahwa zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa pernah Allah melakukan hal yang sama. Di nuah pikiran ayah enam mendah. Itu lamun hujan doang tok luwe itu. Terutama pam kita ini. Lamun musim kemarau darah air, lamun musim hujan datang sedek pipen. Itu keadaan kita. Lamun umat Nabi Musa lahir Bani Israel dia nuah pikiran ayah enam kemben. Mbeja lain lampak kaum Nabi Musa, Allah sertakan mereka satu biji batu, dan batu itu mengeluarkan 12 mata air. Kan keren sekali itu. اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا كل أناس مشربهم. Surat Al-Baqarah. Ini batu ini ada kisahnya, batu yang mengeluarkan mata air niki kita. Musa niki umat memang Musa niki mula ni luar hawasan. Luar kentang yang dah lain. Nabi Musa niki sabda Rasulullah SAW memiliki sifat pemalu. Dia nuah baik keles kelambi. Selalu ditutupin begini, tidak pernah dia kelihatan kulitnya. Sehingga apa kata kaumnya? Musa pun dia keles kelambi sehingga ia koreng dengan Bani Israel ini kita. Si jahatan.
Ini jauh lebih jahat ini orang-orang Yahudi yang sekarang ini. Mula ngeyel. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan bahwa Musa itu tidak korengan untuk membebaskan daripada fitnah yang mengatakan dia korengan. Musa alaihi salam lalun mandi ojo kokoh. Berbentan dengan mandi ojo li kokoh. Lamun itu entan belondang terbejulu li atas entan. Musa alaihissalam tidak seperti itu, dan itu memang caranya kita. Kalau kita mandi di kolam itu, maka kita turunkan kaki, pentun naik, angkat pelan-pelan pakaian kita, masuk air, naikkan lagi. Maka begitu nyelam Nabi Musa niki, maka dia taruh pakaiannya di atas sebuah batu. Begini cara Musa alaihissalam mandi. Ada sampai ke penggitaan auratan. Dia mana selesai mandi Musa alaihissalam, mun pita-pita kelambin dia narak tu telang, kancu batu tahun sakolo pakaian niki telang. Ternyata batu ini lari, dia pergi ke masyarakat. Nabi Musa alaihissalam hanya menutupi auratnya sedikit, kemaluannya, berlari mengejar pakaiannya, dan dilihatlah sama warganya. Ternyata mulus sekali Musa ini, tidak koreng seperti yang kalian bilang gitu. Untuk menyelamatkan Musa daripada fitnah, maka Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan Musa dengan cara seperti itu. Kata ulama, batu ini pernah membuat Musa malu, maka batu ini pula yang telah membuat senang hatinya Musa dengan mengeluarkan 12 mata air dari batu ini. Mbita mak dari batu terus gelan air tu nani. Kisah ini akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arak satu keluarga sopok dengan di Mekah niki, kalau dia berbicara tajam sekali, membikin sakit hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu futuh Makkah masih hidup dengan niki tam. Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya potong lidahnya orang yang berkata-kata kasar kepadamu." Maka Rasulullah bersabda, "Jangan wahai Umar. Nanti orang yang membuat engkau sakit hati itu satu saat akan bisa menyenangkan hatimu." Dan terbukti sabda Rasulullah SAW, orang yang sakit hati, membuat sakit hati Rasulullah karena kata-katanya, maka dia yang menyenangkan Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Ketika baginda Nabi SAW wafat, maka orang-orang Mekah jumlahnya kanjen 60.000 langsung murtad. Maka orang yang membuat sakit hati Rasulullah SAW itu berdiri di pintu Ka'bah. Dia mengatakan, "Wahai penduduk Makkah, kalian adalah orang yang terakhir masuk Islam. Tetapi kenapa kalian yang pertama murtad?" Maka kata-kata ini telah menyadarkan orang-orang Mekah, dan mereka kembali lagi memeluk agama Islam. Kadang dengan bin sakit tangan lemak nia jaga bin hati seolah yang menyenangkan kita. Oleh sebab niki pesan ini, kalau kita membenci seseorang, dendek merik lalu. Daik lamun dicintai sesuatu, dendek cinta lalu. Sederhana, supaya kita tidak menyesal nanti. Baik, hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan kisahnya Musa dan kaum. Kita akan kembali Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita salat ini untuk menyelesaikan masalah. Dalam hadis dikatakan salat itu bisa menyelesaikan masalah. Masalah apa saja? Sahabat-sahabat telah membuktikannya. Sopok sahabat namanya Anas, ia berdua ladang di Minuh Taletan dan perlu tanah. Datang pembantunya kepada Anas dengan mengatakan, "Wahai Syekh, Tuan, kita punya ladang perlu air." "Oh, kalau begitu tunggu sebentar." Maka Anas ambil sajadah, masuk kamar dan salat hajat 2 rakaat, minta kepada Allah dengan mengatakan, "Ya Allah, saya punya ladang perlu air. Maka tolong datangkan air." Maka Allah perintahkan malaikat untuk menggiring awan. Okep mau peteri hujan tu li bangket nia doang.
dengan mengaksai ngepin pegawai saya lalu ternyata yang punya bangket itu Anas. Satu sahabat naik kendaraan 40 kilo sebelum masuk kota Madinah, baru-baru mati unta, kendaraannya mati. Maka sahabat niki sholat sunnah 2 rakaat, minta kepada Allah, ya Allah tolong hidupkan saya punya kendaraan. Maka Allah hidupkan kendaraannya dan dihantar sampai kota Madinah. Begitu sampai kota Madinah, mati lagi untanya. Inilah kehebatan sholat. Lagu lamun itu nyikan sembahyang dia terkena mati malah. Lagi sholat Allah Akbar, berangkat datang, dia membunuh nyamuk. Karena apa? Kualitas sholat kita belum mencapai kesempurnaan. Dia mulai sembahyang selapuk mutenget. Onek lupa tak kalau aus terbaik. Lagu lama mau sembahyang ini menget baru. Betul kalau aus. Dan ini cara iblis, cara syaitan menggoda, merusak kita punya sholat. Kata ulama, kembali nampak sholat dek cara khusyuk. Banyak hal. Mungkin wudhu kita tidak sempurna, atau mata kita tidak terjaga, atau makanan kita tidak terjaga. Makanan niki penting. Orang kalau dia jaga makanannya, makanan yang halal dan thayyibah, halal dan bersih, maka Allah akan mudahkan dia untuk bangkit, bangun tubuhnya, jasadnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini untuk menyelesaikan masalah kita dan mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar. Lamun kena antam sembahyang, apabila semua umat Islam ini benar caranya sholat, ndek narak dengan ya telang sandal. Kali sampi sandal badai na telang. Kembin karena dijaga oleh sholatnya. Arak dengan sembahyang, lagu masih nemaling ande. Sebenarnya bukan sholatnya yang salah, karena sholatnya belum disempurnakan. Ngirim sembahyang saja sulit sekali diterima. Kata ulama, diumpamakan marantam dengan beli pawok atau buah-buahan ketengan. Terperiksa sulit, terperiksa dan kanggo congkleng sekali. Lagu lama beli bekeranjangan, terbayar di selapu. Maka seperti itu pula solat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda mengenai solat ini, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Yang pernah diundang ke Dompu, yang sampaikan ini hadis. Maksud hadis ini adalah solat berjamaah, bukan cara takbir, cara bersedekap, atau boleh jadi itu, tetapi sedikit ulama yang mengatakan seperti ini. Yang paling inti, paling penting daripada sabda Rasulullah SAW, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat, adalah solat berjamaah. Karena apa? Rasulullah SAW dia nuabahin, dia sembahyang berjamaah ketika tinggal di kota Madinah, dalam perjalanan atau bahkan dalam keadaan perang, Rasulullah selalu solat berjamaah. Cara bersedekap, kata ulama, ditemukan 200 perbedaan pendapat ulama berbentan dengan bersedekap sembahyang. Arang sak menentan, kata Imam Syafi'i, kita pegang kita punya pergelangan tangan, kemudian kita letakkan di bawah dada dan di atas pusar tangan kita. Lagu arang dengan marak dua dengan nyelep menentan. Arang sak menentan bersedekap kanggun. Coba kalau di depan haram, di depan Ka'bah, maka Anda akan menyaksikan macam dengan sembahyang. Dia mana takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini cara bersedekap, menentang nih mau di Quran Anda. Melontah, kanggun, sandi sembahyang.
Dia lalu ang pikiran kunut masalah kunut. Ia jangan dia cari berkewaan. Dia tayo kojok masjid hendak hanya gara-gara kunut. Kunut itu sunnah Rasulullah SAW, dan tidak kunut juga adalah sunnah Rasulullah SAW. Dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Dan dia ngotot harus pak kunut doang. Saya Rasulullah wande kunut hendak. Maka selesai masalah ndek mak bersiap kalau masalah ini kita. Mari kita satukan fikir kita, visi kita, solat berjamaah maksud. Hadis yang mengatakan, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Banyak sekali hadis yang mendukung ini. Sabda Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, salatul jamaah khairum min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat sendiri. Lamun ta ilustrasian di si kepeng, lamun sembayang mesam ayam tebing, ayam tupak 1 juta. Lagu lamun sembayang berjamaah ayam tupak 17 juta. Mbe yang baik itu baru cerdas yang jawab. Lagu lu yang dia cari berjawab, pada dia berjamaah hendak. Ini masjid keren sekali, ini besar sekali ini masjidnya ini. Rasulullah SAW bersabda, kalian akan bisa mengalahkan orang-orang Yahudi apabila sholat subuh kalian pada keluwe kance sembahyang Jumat. Kance pire sembahyang subuh teh berjamaah? 2. Terlalu itu 10. Empe lain pada sembahyang no endah. Oke, banyak musola, it's okay. Ini kasus yang kemarin malam ngisi di Stiling. Ada yang bertanya, embe belian pahala sembahyang berjamaah tu balin musola atau masjid? Hai kan cuma berjamaah atau balin? Istri saya ndek narak dalam hadis disuruh berjamaah kan Senin. Tidak ada hadis yang mengatakan bahwa salat fardu itu salat di rumah. Rasulullah bersabda, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Dia nesah sembahyang dengan sak berderek balin kanca masjid kecuali sembahyang ojok masjid. Hadisnya sahih. Kata Imam Malik menafsirkan ini hadis, andin sopo dengan mamu akil balik, ia berderek balin kanca masjid mun sembahyang tu balin dia nesah. Wajib pun sembahyang ojok masjid. Kata Imam Syafi'i lagu menafsirkan hadis yang sama, sah sembayangan lagu dia mau pahala. Embe kena tetangga. Oke, jar dalam bahasa Arabnya, bahasa hadis yang mengatakan lijaril masjidi. Kalau bahasa Inggrisnya tetangga itu apa? Never, come on. Never. Tetangga. Tetangga itu kata ulama, petang dasa balik ojok laut masjid, petang dasa balik ojok timur masjid, petang dasa balik ojok dayen masjid, petang dasa balik ojok kebat masjid. Berarti yang harus sholat berjamaah di masjid 5 waktu adalah 160 laki-laki dewasa. Lagu mbe baik pada lain sembahyang no endah. Oke baik, arak santren. Bolehlah kalau santren. Pokok nendik tu balik. Macam alasan manusia mungkin ni kita yang ngajili pagutan. Pasti yang sampaikan niki lasing karun pada kamat tu ni. Dengan kamat pun salah ngembe kam. Ni kan tengah awis ni coba. Hai suruh lalu ngawis kadang seberat sembahyang. Bareh to ngawis atau berjulu lalu ngawis dulu jauh waktu sendiri teman sembahyang. Kalau tiang tanya, apakah kita yang memerlukan sholat atau sholat yang memerlukan kita? Jawab yang keras. Apakah kita yang memerlukan sholat atau sholat yang memerlukan kita? Kita memerlukan sholat lamu menojak berjulu datang sendiri teman lebang. Ni maghrib kelelahan bernyanyi batur kadang-kadang di menengah ngebang. Dan ini daripada datang berjamaah membelahi. Seolah-olah dia tidak memerlukan sholat.
Sembayang mun suruh nganti, dia terganggu. Itu harus berjulu antih waktu sembahyang. Karena apa? Kita yang memerlukan sholat. Itu baru keren. Lamunah menin tanpa ada jaga sembahyang, berjulu tamu, ndek miak susah hirup niki, ndek miak tebeng lapah. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, man hafadha alaihin as-salawatul khams. Saya jaga sembahyang 5 waktu di mana azan dikumandangkan dengan cara berjamaah dan dilaksanakan di awal waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akramahullahu bi khamsati khisalin. Allah Subhanahu wa taala akan muliakan orang ini dengan 5 perkara. Apa yang pertama? Rafa'ahullahu dhayya'a rizquhu, yang tangkat kemiskinan. Coba perhatikan, lumbar sangka dendek ngerep doang di kampung. Jauh-jauh lain lening entan. Dan dia serius dia mendait dengan dinara pegawian. Enggak purun litu-litu jok masjid. Lagu dinuah susah yang kaken telen. Ini hadis ini benar. Lakukan yesi sekali. Pede kakenan sembahyang dengan ngebang di masjid. Ni aja pacun baik tu bangkat. Saya petewa hari coba. Allah lagu angkam dia pati menok di mem tempuh sembahyang. Ngande lemak tu kubur tu dengan tedem sengonek-ngonek. Niki yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan angkat kemiskinannya dengan saya jaga sembahyang 5 kali sejelo semalam di masjid atau di musola dengan cara berjamaah tentunya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dari pertanyaan mungkar dan nakir. Den semel teketuan lemak tu dalam kubur si malaikat mungkar dan nakir kembali. Saya ngak 5 kali sowan ojo gedeng Allah. Maka Allah pasti akan mengatakan kepada malaikat mungkar dan nakir, dendek ketua nanti saya ingat 5 kali datang ojok balai. Ini laguan sama mati doang tuan pakai pojok masjid. Banyak kan setelah meninggal baru dinaikkan ke masjid. Lamun baru kuasa mati doang pun pakai pojok masjid, mu bengalah halun malaikat. Sain ya duduk tae ke ni. Jam 10 mu kelalahan dengan sujud, nah ada tahu sujud dengan isi. No, kembe nampot harus 5 kali tai pojok masjid untuk menjaga kematian. Yang sering sampaikan, kemben kematian ini ancamannya 24 jam. Lamun 5 kali pojok masjid sejelo semalam, ada kemungkinan Allah akan matikan kenyekem sak lumbar masjid atau kenyekem sali dalam masjid atau baru mulai ilih masjid. Lagu lamun enggak porong bangkat balik bangkat. Ada kemungkinannya mati di masjid? No way, come on. Ini mana rapat balik ke masjid kemayangan. Aran enda sekali seminggu entah pojok masjid dulu Jumat doang. Mu enda nia paling murin entah pojok masjid, nia paling dulu noleh. Ia tentu doang kita akan jadi khotib kan mau kita haizat tamu burian tuh murid tuh di atas motor sulun ngudu barakarnya tutup pete imam yang pun tahe dia mantap pengsin salam aja kiri imam dia berjuru sugul angka made de menang masjid no beruem sadem kanggo masjid meraruan dengan sadem de menang masjid. Harusnya kita betah di masjid karena ini rumah Allah. Tapi satu hal kata ulama, kemben dengan ampun de cara tahe, ampun de bani tahe kojok masjid. Sebenarnya nian de milih lagu den tekanggo si Allah Taala. Ini kan rumahnya Allah. Samun pele si Allah saya kanggo tahe kojok gedeng Allah Taala. Pada marah pelunggup bisa berdua bali. Den kanggo dengan sembarang tahe kojok balin. Orang-orang yang kita tahu dan kita sayangi baru kanggo tahe pojok balin. Maka seperti itu pula Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah Allah, maka orang-orang yang naik ke masjid adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini baru keren.
Coba itu dikerjakan sama Departemen Agama, keren sekali ya. Di Lombok Tengah ini ada DKM apa? Dewan Kemakmuran Masjid. Ketuanya teman tiang namanya Haji Lendak Jayadi. Sekali sebulan aja ke masjid. Saya bilang saya yang ganti jadi ketua DKM supaya setiap hari kita masjid 5 kali sejauh semalam. Itu baru keren. Coba perhatian tuan guru, ustaz, lamun ceramah, lamun jarang raos sembahyang berjamaah, badik kenia dia cari berjamaah hendak. Yuk, napi samun raos biasa dengan napi satu depan dia pun raos. Coba dengan sagiran mancing dia gemas doang dengan raos dengan burung dara. Lagu dengan saat depan di burung dara dia gemas raos dengan mancing. Seperti itu pula kalau kita bicara salat berjamaah, maka yang pertama kali akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga salat berjamaah adalah yang berbicara. Karena ulama mengatakan dakwah itu, bira-ira itu adalah marantang dengan sak pelewas bola ojok tembok, berembe kekeras melempar bola ke tembok, maka sekeras itu pula pentalannya datang ke Anda. Lamun girang-gira semeton jari taek berjamaah, pelinggih pertama ya terjaga si Allah taala, ndek masemal ndek taek ojok masjid. InsyaAllah ya niat kita untuk subuh besok kalau segini banyaknya, Masya Allah keren sekali kita punya masjid ini. Damai sudah dinarak dengan dia berkewak endah lama dengan kayak kajak masjid 5 kali. InsyaAllah 5 orang. 5 orang. Ini pengajian ini fungsinya kita ada yang syarat dengan prengat. Kadang dengan dia ketahuan niki mengenai sholat berjamaah niki. Dengan lamun sembahyang berjamaah niki Rasulullah bersabda, orang sholat itu harus khusyuk loh. Lamun lain-lain pikiran dia diterima. Atau bacaan mendek bagus saya nanti sholat dia diterima sembahyang. Ande nima mendek khusyuk. Lagu arah sopo makmum khusyuk maka diterima 27 derajat sabda Rasulullah SAW. Ande nima mendek khusyuk, makmum mendek khusyuk. Lagu saf yang lurus menyebabkan sholatnya diterima 27 derajat sabda Rasulullah SAW. Anda nima menden khusyuk, makmum menden khusyuk, saf menden lurus, tetapi derap langkah kaki orang-orang beriman yang meninggalkan rumahnya menuju ke masjid menyebabkan sholatnya diterima 27 derajat sabda Rasulullah SAW. Ini demen lalu berjamaah. Ini demen sembahyang main sak marantan kedieun tuh. Ai dia demen tepeng. Kita perbaiki. Apabila ada ulama mengatakan, apabila Anda ingin memperbaiki keadaan hidup Anda, perbaiki hubungan Anda dengan Allah. Bagaimana cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Perbaiki salat kita. Pada hari kiamat Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala memiliki timbangan khusus untuk menimbang salat fardu. Terbuat dari emas dacinnya. Apabila ada kekurangan di salat fardu, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, coba boyak arak pun di catatan sembahyang-sembahyang sunnah. Sangka perlu dia ada sembahyang sunnah endah. Ninda rapi pada sembahyang sunnah. Fardunya belum sempurna, maka kita harus tutupi dengan salat-salat sunnah. Qabliyahnya, ba'diyahnya. Dendek sembahyang ba'diyah di minangka subuh. Niki ada saya punya warga di Janabria. Sembahyang subuh selesai salat subuh dia salat sunnah. Ditanya itu tidak boleh. Itu kada. No, boleh kalau kada. Astagfirullahaladzim. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang kedua tadi. Allah akan muliakan orang yang menjaga salat 5 waktu di masjid dengan cara berjamaah. Pertama tadi Allah akan mudahkan rizkinya. Yang kedua Allah akan bebaskan dari pertanyaan mungkar dan nakir. Yang ketiga Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia catatan amal dari tangan kanan. Ini paling keren ini. Dalam surat Az-Zariyat Allah berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Adapun bermula orang-orang yang diberikan catatan amal dari tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang kecil. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Pertama-tama yang terhisab pada diri seorang hamba lemak jero kiamat adalah sembayangan. In saluhat, apabila baik salatnya, saluhat sa'iru amalih, maka Allah akan menganggap baik seluruh amalnya. Zakatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya dianggap baik. Lamun baik sembayangan, berembe kena sembayang yang baik. Rasulullah memiliki 3 tertib salat. Pertama, tertib waktu.
di awal waktu. Ini tempat sembahyang asar. Wah, karena serap jelo. Sembahyang zuhur karena tamu waktu asar. Wah, kerep-kerep tempat sembahyang asar. Saya pina waktu sembahyang. Bukan departemen agama, Pak. Bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat yang menetapkan waktu sholat. Tetapi yang menetapkan waktu sholat itu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surat An-Nisa Allah berfirman, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu Allah yang wajibkan kepada orang-orang beriman dan Allah tetapkan waktunya. Dendek sembahyang subuh jam 7. Itu bukan salat subuh itu salat duha. Lamun sekali kelembang dek napa lah kalau sekali sebulan. Lagu lamun bilang jelo sembahyang subuh jam 7 sedia. Sekencang apa kita sampaikan, maka sekencang itu pula Allah akan jaga kita. Dendek bersifat merantan maklar di terminal sini di Renteng. Sweater, ini lamun maklar dengan taek berangkat ajak sweater dia ajak mendot. Itu maklar. Tapi kalau orang mengajak orang sholat, dia semel ndek sembahyang berjamaah, lamun mahirak dengan sembahyang berjamaah. Apa unin dengan? Nira ndek sembahyang dan semel. Oke, yang ketiga, yang keempat ini keren. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan dia kesempatan. Orang yang menjaga sholat 5 waktu di masjid di awal waktu dengan cara berjamaah. Keistimewaan yang keempat, Allah akan berikan dia kesempatan melewati Shiratal Mustaqim secepat kilat. Allahu Akbar. Mele melewati Shiratal Mustaqim secepat kilat. Kuncinya jaga sholat berjamaah di masjid. Titian Shiratal Mustaqim, Rasulullah bersabda panjangnya adalah perjalanan 1500 tahun. 500 tahun menurun, 500 tahun mendaki, dan 500 tahun berkelok-kelok, dan di bawahnya jahanam. Berembe kebelik, namun dengan toak, dengan lombok kena si kebelik titian Shiratal Mustaqim seperti rambut dibelah 7. Kan tidak mungkin kita bisa melewatinya tanpa amal. Di mamentun be langsung tojah jok neraka. Maka bagaimana cara menghindarnya? Jaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ara dua dengan kanggu bau nendek taik berjamaah ojok masjid. Ada 2 keadaan. Yang pertama takut sabda Rasulullah SAW, dan yang kedua sakit. Lagu lamun bau dengan sakit, opong nentang ada satu penganjang lesok. Buta. Arak sopo sahabat dia buta, namanya siapa? Come on, tell me who's the name of the Sahaba? Ummi Maktum. Sopo sahabat dia buta layak di zaman Rasulullah, namanya Ummi Maktum. Bermain dan lumbar masjid, mun getang tali le bali nojok masjid. Ia langan berdurus. Rasulullah bersabda, ini wakil Rasulullah niki Ummi Maktum. Kalau Rasulullah meninggalkan kota Madinah, maka Ummi Maktum dipanggil Ummi Maktum, kamu yang memimpin manusia sholat. Wakil Rasulullah kalau Rasulullah tinggalkan kota Madinah. Sopo ketika Ummi Maktum karena dia buta ngusul nojok Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini kan buta. Kanggon tangga pendek sembahyang lek balik. Karing 2 menit nak 1 jam. Pokoknya kita harus 1 jam. Kanggon tangga pendek sembahyang fardu lek balik saya nak menit keadaan tang buta tang ya Rasulullah. Maka Rasulullah melihat Ummi Maktum, oh kanggo isian Rasulullah. Terima kasih Rasulullah. Maka Ummi Maktum yang sogel di masjid, dia mendatang 2 tempun malik si Rasulullah. Ummi Maktum, ta'ali. Oh come on, come back. Lalu nak bahasa Inggris, lagu bahasa Arab, right Rasulullah di bahasa Inggris. Ada apa ya Rasulullah isi Ummi Maktum? Mau dengar bang apa ndik? Oh dengar kalau mau menuju wajib entah ke masjid. No, dengan bang wajib entah ke masjid. Sahabat-sahabat lah ya, lamun nyeke nambah li bangkat li raud, tambah li atas. Mun dengah bang den bani petri tambah nojok julu. Kemben takut laun atin kena nambah lebih besar dari Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa artinya? Allah maha besar. Lagu lamun melanjutkan nambah ni keralung pretok nojok Allah Ta'ala nambah ya belean isi Allah. Tiang sering sakit hati. Zohor di dekat masjid tahun arah tukang kayu nyerut ini kalau ngebang kemai angen
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.